Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kenalin, gue Ade. Gua di sini akan bercerita tentang kisah horor yang ditulis langsung ya di Wattpad yang karya penulisnya nggak gue sebutin deh. Sebelumnya, halo semuanya, selamat datang di kisah Angker. Ya, untuk video pertama kali ini gue mau bawain sebuah cerita yang ditulis langsung oleh penulisnya. Ya, sama segitulah gue. Ditulis langsung sama penulisnya yang berjudul Kos yang Tak Pernah Sepi. Untuk cerita ini mungkin ada 6 bab dan oke, langsung aja, gak usah banyak ngomong. Mungkin gue akan bacain bab pertama dulu. Kadang gue akan bikin videonya jadi satu bab setiap hari, gak setiap hari, mesti ya nanti gue bikin minimal satu bab kalau misal waktunya udah nggak terlalu panjang ya, kita kasih 2 bab. Oke, ngomongin nggak ketahuan, maaf ya teman-teman, soal horor yang karena baru bikin pertama kali, belum ada cerita dari para pendengar, belum ada cerita dari teman-teman, dan belum ada cerita buat para pendengar, bingung mau nyeritain apa, jadi menyeritain ini aja deh, Kos yang Tak Pernah Sepi. Oke, let's go. Bab pertama, Kos yang Tak Pernah Sepi, kamar nomor 3. Oke, waktu pertama kali aku datang ke kos itu, aku langsung ngerasa bahwa aneh. Bangunannya berdiri di ujung gang sempit, jauh dari jalan utama. Dindingnya penuh lumut, catnya mengelupas, dan bagian gentengnya sudah miring beberapa sisi. Dari luar aja udah kelihatan kalau tempat itu gak sering dirawat. Tapi karena harganya yang murah banget, aku nekat datang ke tempat itu. Sorry ya teman-teman, suaranya agak berat. Pelang di depan kosnya cuma papan kayu rusak bertuliskan Kos Melati Indah, tapi huruf indahnya sudah mulai pudar. Jadi yang terbaca cuma Kos Melati. Aku sempat ketawa kecil waktu baca itu. Entah kenapa senyumku cepat hilang. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dijelasin. Kayak tempat itu udah lama banget gak didatangi orang. Sorry itu udah mau bikin video soalnya. Lanjut. Pemiliknya Bu Ati keluar dari pintu depan waktu aku sampai. Perempuan berumur 50-an, kulitnya agak pucat dan suaranya lembut banget.
Tapi yang bikin aku nggak tenang, sorry, matanya jarang banget menatap langsung. Setiap ngomong, pandangannya suka geser ke lorong panjang di belakang. Kayak ada yang dia perhatiin di sana. Kamar yang kosong tinggal nomor 3. Kalau cocok, langsung aja ditempatin, katanya sambil tersenyum. Aku ikut dia jalan ke dalam. Lorongnya sempit dan lembab. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip, kadang redup, kadang terang. Setiap langkah sepatu kami terdengar jelas bergema. Padahal lorongnya pendek. Di kiri dan kanan lorong ada 3 pintu kamar. Nomor 1 dan 2 kelihatan masih dipakai. Tapi nomor 3 berbeda. Pintunya agak mengelupas, gagangnya berkarat, dan cat putihnya udah berubah jadi abu-abu kusam. Ini kamar ketiga, kata Ruwati sambil memegang gagang pintu pelan. Sudah lama kosong, jadi mungkin agak berdebu. Tapi kalau kamu mau, nanti ibu bantu bersihkan, katanya. Aku menatap pintu itu agak lama. Entah kenapa, dari semua kamar yang aku lihat, cuma kamar ini yang bikin bulu kuduku berdiri. Tapi harga sewanya yang setengah dari kos lain, jadi ya aku pikir-pikir aku bisa tahan. Boleh bu, saya ambil, jawabku akhirnya. Ruwati tersenyum, kali ini agak lebih lebar, tapi tetap tanpa tatapan yang benar-benar menenangkan. Baiklah, semoga kamu betah ya. Jarang-jarang ada yang kuat tinggal di kamar ini. Aku sempat bengong. Maksudnya bu? Ruwati buru-buru tertawa betul, suaranya agak kering. Maksud ibu karena bangunannya tua. Kadang ada tikus lewat di plafon, suka bikin orang kaget. Aku cuma mengangguk walaupun dalam hati rasanya nggak sesederhana itu. Malamnya setelah semua barang masuk dan aku selesai beres, jam dinding menunjukkan pukul 11.47 malam. Lorong sudah gelap, hanya lampu kecil di dekat tangga yang masih menyala, redup banget. Aku rebahan di kasur baru yang masih bau plastik. Tapi mataku belum merem. Sekitar jam 2 pagi aku kebangun karena mendengar suara langkah kaki pelan. Di seseorang jalan pakai sandal jepit lusuk. Gila. Tanpa melihat, dia udah tahu. Keren. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Aku nahan napas. Coba dengerin baik-baik. Gak ada suara lain. Lalu tok, tok, tok. Ada yang mengetuk dinding sebelah kiri 3 kali. Pelan banget. Kupikir mungkin tetangga kamar 2, jadi aku balas ketuk sekali lagi. Tapi dari sana dibalas 2 ketukan. Tok. Aku merinding. Tiba-tiba hawa kamar jadi dingin, padahal tadi panas banget. Aku tarik selimut, tapi malah tambah gak nyaman. Sampai akhirnya aku dengar suara nangis pelan.
dari arah dinding itu, seperti seseorang berdiri di sisi lain tembok dan bernapas tepat di belakang kepala. Sorry itu agak pilek dikit. Aku refleks duduk dan nyalain lampu, tapi kamar kosong. Dan anehnya, udara yang tadi dingin tiba-tiba berubah panas dan pengap lagi. Besok paginya aku ketemu cewek yang tinggal di kamar satu. Namanya D. Orangnya ramah tapi agak pendiam. Aku langsung cerita, "Mbak, semalam aku kayak dengar orang jalan sama ketuk-ketuk di dinding." Dewi langsung berhenti nyapu dan menatapku, wajahnya agak tegak. "Kamar kamu nomor 3, kan?" Aku mengangguk. Dia menelan ludah sebelum ngomong pelan. "Rani, kamar sebelah kamu itu sudah kosong dari dulu. Nggak ada orang di situ." Aku terdiam. Suasana lorong tiba-tiba senyap. Cuma suara kipas angin dari ruangan tengah yang terdengar. Dan saat aku balik ke kamar, samar-samar tercium lagi bau mengantuk. Oke teman-teman, mungkin untuk video pertama bab 1 yang tadi nomor judulnya Kos yang Tak Pernah Sepi, bab 1 kamar nomor 3. Untuk bab pertama ya cukup segitu dulu ya. Yang udah nonton, mendengarkan, ayo dukung channel ini, support channel ini, dan next kita akan cerita selanjutnya tetap sama, judulnya tetap sama, dari Kos yang Tak Pernah Sepi bab 2. Tadi kan yang bab pertama kan dia masih patah. Lumayan, sebenarnya lumayan bikin merinding sih. Nanggung. Tapi untuk awalan mungkin 1 bab dulu. Untuk next video mungkin aku bakal baca 2 bab sekaligus lah ya buat teman-teman. Terima kasih. Dadah semuanya, sampai jumpa.